Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini adalah malam terakhir dari sesi Kitab Yosua, yaitu sesi ke-7. Mulai Rabu depan kita akan lanjutkan dengan Kitab Hakim-Hakim. Sebelum itu mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita untuk mendengar kebenaran firman ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dari waktu ke waktu kami masih punya kesempatan untuk belajar. Belajar firman-Mu sehingga kami boleh berubah oleh pembaharuan budi kami. Berkati program ini, channel gerejamu di tempat ini, juga berkati mulut hamba-Mu dan semua kami yang mendengar firman-Mu ini. Baik secara Zoom, real time maupun yang nanti akan mendengar di YouTube. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini adalah sesi ke-7 Kitab Yosua. Kesimpulannya. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan secara singkat saja, kita mundur sebentar ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim dan seterusnya, karena akan membentuk bangsa Israel yang karenanya Mesias akan lahir. Ini untuk memenuhi nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Lalu dengan berjalannya waktu, lalu ada zamannya Musa. Musa dipanggil Tuhan, Keluaran 3 ayat 2. Kemudian berjalannya waktu, Musa sampai di Sinai, mengeluarkan bangsa Israel, membawa umat Israel keluar dari Mesir, sampai di Sinai. Di Sinai Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, kita lanjutkan dulu. Bangsa Israel dipimpin Musa menuju tanah perjanjian dengan tuntunan Taurat, yaitu melintasi padang pasir, padang gurun selama 40 tahun. Akhirnya Musa meninggal. Musa mati di atas gunung Nebo. Ulangan pasal 34 ayat 1 dan ayat 5. Ini petanya. Ini singkat saja Bapak Ibu karena ini ulangan dari sesi-sesi yang lalu. Bapak Ibu yang baru join, silakan mengikuti dari sesi-sesi yang lalu ya, supaya lengkap pengertiannya. Lalu setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa. Jadi Yosua sebagai Musa yang baru, yang akan memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Musa tidak sempat masuk ke tanah perjanjian karena mati di gunung Nebo. Karena Musa pernah berbuat salah dulu. Itu sudah pernah kita bahas. Sehingga Musa tidak diizinkan untuk masuk tanah perjanjian. Nah, yang menggantikan adalah Yosua. Ketika itu sudah sampai di dataran Moab. Jadi sudah dekat di Sungai Yordan, tinggal menyeberang Sungai Yordan. Kepemimpinan digantikan oleh Yosua. Kalau kita lihat peta di samping kanan ini, jadi dari Gunung Nebo, Mount Nebo itu ya, mau menyeberang, sebentar saya berikan laser pointer ya. Jadi dari Mount Nebo ini menyeberang ke Jericho melalui ini Sungai Yordan ini. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu masih ingat timeline dari apa yang sudah kita pelajari? Kalau timelinenya kita lihat dari sejak Yusuf mati, ya, itu tahunnya 1805 sebelum Masehi. Setelah Yusuf mati kan terjadi perbudakan di Mesir dan seterusnya. Akhirnya tahun 1406 sebelum Masehi, Musa mati dan Yosua memimpin masuk Kanaan. Ini ditulis dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Malam ini yang kita akan selesaikan adalah kitab Yosua.
Kitab Yosua itu menceritakan bangsa Israel yang sudah berkemah di dekat Sungai Yordan. Ya. Nah, di sini panahnya lihat nih. Jadi dekat dengan Sungai Yordan. Nah, Israel berkemah di dataran Moab di sini, di perbatasan Kanaan. Di sebelah timur Sungai Yordan. Jelas ya maksudnya ya. Nah, inilah zamannya Yosua. Bicara soal kitab Yosua. Kitab Yosua ditulis sekitar tahun 1390 sebelum Masehi. Kira-kira 3400 tahun yang lalu. Siapa yang menulis? Jelas oleh Yosua sebagai penerus Musa. Kecuali pada bagian akhir kitab, kemungkinan ditulis oleh Imam Pinehas sebagai saksi mata atas seluruh peristiwa yang terjadi. Kenapa? Karena di bagian akhir kitab mengisahkan tentang Yosua yang mati. Sama dengan dulu Musa mati, yang menulis pasti bukan Musa, Yosua. Nah, Yosua mati, nggak mungkin Yosua menulis. Yang menulis kematian Yosua adalah Imam Pinehas. Ya. Nah, di dalam kitab Yosua kita mengenal tempat-tempat penting yang disebut di kitab ini seperti Yeriko, Ai, Gunung Ebal, Gunung Gerizim, Gibeon, Gilgal, Silo, Sikhem, ya. Nah, dan ada beberapa tempat yang penting. Nah, kitab ini ditujukan kepada bangsa Israel agar generasi berikutnya lagi masih mengerti tentang sejarah penaklukan tanah perjanjian, sehingga masih taat akan Tuhan. Itu gunanya ditulis supaya untuk generasi berikutnya lagi, ya. Jadi kitab ini mengisahkan bagaimana Yosua pada usia 80 tahun dipanggil untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu menaklukkan Kanaan. Dan kitab ini ditutup dengan kematian Yosua dan dimulainya zaman hakim-hakim nantinya. Ya. Itu yang akan kita bahas Rabu depan, kitab Hakim-hakim. Ya. Yang menarik dari kitab Yosua, ini beberapa hal yang menarik. Kita tahu bahwa nama Yosua itu sama dengan Yehosua, sama dengan Yesua, tentu saja itu sama dengan Yesus. Ya. Nah, ini menarik, yang artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Yang menarik lagi adalah ternyata perempuan Kanaan, pelacur yang namanya Rahab, malah berpihak kepada Tuhan. Sedangkan Akan, yaitu dari suku Yehuda bahkan, malah berlaku seperti orang Kanaan, mencuri. Ini ironi ya. Itu dicatat di kitab Yosua. Dengan peristiwa ini kita tahu sebenarnya Tuhan tidak menentukan seseorang binasa atau selamat. Meskipun orang Kanaan kalau dia berpihak pada Tuhan, maka ia selamat. Meskipun orang Israel kalau dia melanggar kehendak Tuhan, maka ia binasa. Di kitab Yosua juga lah, Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, yang adalah Kristofani. Kita sudah bahas ini, ya. Di kitab Yosua juga mencatat tentang kisah-kisah yang luar biasa, seperti aliran Sungai Yordan yang putus, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang Sungai Yordan di tanah yang kering. Dan juga runtuhnya tembok Yeriko hanya dikelilingi 7 kali, 7 hari. Kisah-kisah ini sangat terkenal. Kitab Yosua juga mencatat bagaimana ketaatan akan perintah Tuhan mendatangkan kemenangan. Dan sebaliknya, kalau tidak taat, mengakibatkan kematian atau kekalahan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Isinya apa sih kitab Yosua itu? Nah, ini yang kita bahas. Pasal yang pertama
itu mencatat pengangkatan Yosua sebagai pengganti Musa, yaitu Musa yang baru itu Yosua. Untuk apa? Untuk melanjutkan memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel agar taat kepada Taurat, melakukan. Jangan bandel lagi. Itu pasal pertama, saudara. Pasal 2 sampai pasal 5. Israel memasuki Kanaan dengan mengirim mata-mata terlebih dahulu. Ingat ya, Yosua mengirim 2 mata-mata. Menginap di rumah Rahab. Sehingga mereka mengetahui keadaan dalam kota. Lalu Rahab menolong mereka. Itulah sebabnya Rahab, ketika Yeriko dihancurkan, Rahab dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Karena sudah berjanji 2 mata-mata Israel nih. Ya. Jadi lalu menyeberang sungai Yordan itu, sungai yang terputus tadi, dan berkemah di Gilgal. Nah, disitulah Yosua mengirim 2 mata-mata tadi ya. Nah, Yosua dikuatkan dengan bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan sebelum menaklukkan Yeriko. Ditemui oleh Kristofani lagi nih, saudara. Sehingga Yosua merasa dikuatkan. Kamu harus kuat dan teguh. Demikian kata panglima bala tentara Tuhan. Itu adalah pasal 2 sampai pasal ke-5. Kita lanjutkan dulu. Ya. Pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-12, Israel menaklukkan Yeriko, Ai, dan lain-lain. Banyak sekali yang ditaklukkan. Nah, yang menarik lagi, yang bisa kita ambil hikmatnya lagi adalah Gibeon sebagai orang Kanaan. Ya, Gibeon tuh meskipun kelompok Kanaan, tetapi memilih untuk menyerah karena mendengar kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap manusia sebenarnya memiliki pilihan. Gibeon saja tahu apa yang harus dilakukan supaya selamat. Hari ini kita semua punya pilihan juga. Apalagi kita zaman sekarang sudah membaca seluruh Alkitab. Mestinya kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang dikisahkan di Perjanjian Lama. Gibeon saja tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga mereka bergabung dengan Yosua. Bersahabat dengan Yosua. Dan mereka selamat. Jadi keselamatan itu pilihan. Tuhan menginginkan semua orang selamat. Tapi keputusan ada di tangan masing-masing. Bahkan orang Kanaan bisa selamat kalau ia menyerah diri kepada Tuhan. Kalau ia bertobat. Bahkan orang Israel banyak yang binasa. Generasi pertama yang keluar dari Mesir. Malah binasa semuanya. Kecuali Yosua dan Kaleb. Sementara itu 5 raja Kanaan yang lain bersekutu, bersatu padu untuk menghancurkan Yosua. Menghancurkan umat Israel. Ya. Nah, di pasal 12 di situ dicatat raja-raja Kanaan yang dikalahkan oleh Yosua. Coba kita perhatikan pasal 12. Yosua pasalnya yang ke-12, ya. Dari ayatnya yang ke-9 di situ dirinci negeri apa saja yang dikalahkan atau ditaklukkan oleh Yosua. Di situ ada Yeriko, negeri Ai, negeri Yerusalem, negeri Hebron, Yarmut, Lakish, dan seterusnya. Semua kalau dijumlahkan ada 31 raja-raja ditaklukkan oleh Yosua. Yosua ini seorang pejuang yang luar biasa sebenarnya, saudara. Makanya dipakai Tuhan. Dan Yosua ingat, di masa lalu Yosua adalah termasuk
mata-mata yang dikirim oleh Musa ke Kanaan. Ingat, sebagian besar mata-mata itu pulang dengan membawa berita buruk. Jangan maju gitu. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kita harus maju sebab Tuhan beserta kita. Itulah Yosua. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Inilah 31 raja yang ditaklukkan oleh Yosua. Masing-masing ada ayat referensinya di sini. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kalau nanti ada kesempatan ya, kita tidak akan membaca satu persatu karena kita akan bahas inti-intinya. Jadi kalau kita lihat Yeriko, Ai, Yerusalem, Hebron, Yarmut dan seterusnya ini. Semua ada 31 negeri yang ditaklukkan oleh Yosua. Oke, mungkin ada yang sempat bertanya di sesi yang lalu, mengapa Kanaan itu harus dimusnahkan? Minimal ada 2 alasan. Yang pertama, moral yang rusak, saudara. Ya, moralnya sudah rusak. Kanaan sangat jahat di mata Tuhan karena moral mereka yang rusak. Kalau kita baca dari Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 30, coba kita baca beberapa saja ya. Imamat Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 30. Di ayat ketiganya, di situ diperingatkan bangsa Israel. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Ini kejahatannya apa? Ini dia. Antara lain, ayat 6. Siapa di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Wah, ini perbuatan amoral semuanya ini, saudara. Nanti saudara baca sendiri ya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu dan seterusnya dan seterusnya. Ini bangsa Kanaan ini sudah rusak sekali. Ya. Ini soal penyimpangan seks dan seterusnya ini. Bapak Ibu bisa baca nanti. Jadi moralnya sudah rusak Kanaan itu. Yang kedua, terhadap sesama sudah rusak. Yang kedua, ia menyembah Allah lain. Lengkaplah sudah kerusakannya. Seharusnya manusia itu mengasihi Allah, Tuhan yang benar, dan mengasihi sesama. Semuanya dilanggar oleh orang Kanaan. Mereka beribadah kepada Allah lain. Bahkan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka dibakar mereka untuk persembahan kepada Allah mereka. Allah mereka banyak, nanti kita bahas di sesi mendatang. Ya. Oke, itu minimal jawaban mengapa Kanaan harus dimusnahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini adalah peta tanah-tanah yang ditaklukkan oleh Yosua. Kalau kita mempelajari dengan teliti ya, Bapak Ibu, Saudara, kita akan mendapati bahwa Yosua itu menerapkan strategi militer yang cukup canggih. Pertama, ia menaklukkan Yeriko. Yeriko yang makmur, yang pertahanannya kuat. Kita sudah bahas, bentengnya itu ada 2 lapis. Tembok terluar dan tembok bagian dalam. Ada 2 temboknya. Yeriko dikalahkan lebih dulu. Supaya apa? Semua bangsa-bangsa Kanaan lain mendengar dan mereka takut. Ini strategi juga nih. Ya. Bahwa Allah Israel itu luar biasa. Tidak bisa dilawan. Nah, kemudian ia menaklukkan area perbukitan. Pertama adalah Yeriko, kemudian area perbukitan di sekitar Betel dan Gibeon. Nah,
Dan dari sana barulah ia menduduki daerah dataran rendah. Jadi dari Yeriko naik ke perbukitan, ditaklukkan semua, baru turun ke dataran rendah. Ya. Lalu menaklukkan kota-kota penting di utara. Misalnya kota Hazor. Israel juga menaklukkan tanah Kanaan di timur. Itu Yosua 12 ayat 1 sampai 6 dan barat. Timur dan barat, utara dan selatan, Saudara. Ya. Di barat itu baratnya Sungai Yordan maksudnya. Kan Kanaan itu kan dibagi dua. Di daerah sebelah timur Sungai Yordan, daerah sebelah barat Sungai Yordan. Semuanya dikalahkan oleh Yosua. Ya. Jadi yang ini adalah bagian barat Sungai Yordan, yang ini adalah bagian timur Sungai Yordan. Sedangkan Sungai Yordannya sendiri diantaranya tengah ini Sungai Yordan nih. Ya, begitu. Dari Gunung Hermon di utara, Gunung Hermon tuh ini Saudara, di utara, sampai ke utara sampai ke Negev. Negev itu di bawah Saudara, ini Negev. Dan Gunung Halak di selatan. Itu, ya. Jadi barat dikalahkan, timur dikalahkan, dari utara juga sampai selatan. Ini selatan ya, sampai selatan. Begitu, Saudara. Jadi seluruh area sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Kecuali ada daerah-daerah tertentu yang tidak diusir penduduknya. Contohnya Filistin. Nah, inilah yang akan menjadi masalah yang akan kita bahas di kitab Hakim-Hakim. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 13 sampai 22, di situ dikisahkan bagaimana Yosua membagi-bagi tanah pusaka berdasarkan suku Israel. Ini sudah kita bahas di sesi yang lalu ya. Ini warna-warna yang di peta ini. Setiap warna mewakili satu suku. Inilah daerah Kanaan yang menjadi daerah Israel di zamannya Yosua. Di zaman modern sekarang garisnya berubah-ubah sesuai dengan peta politik. Ya, tapi mula-mula seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah penggenapan dari janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 12 ayat 1 dan 7, 15 ayat 7 dan 48 ayat 4, di situ diulang-ulang bahwa Allah berjanji, Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Inilah penggenapannya, yaitu Yosua. Sebagai catatan, tidak semua suku Kanaan dihalau. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi pasal 23 dan 24 itu berisi pesan terakhir Yosua sebelum mati. Ini mirip dengan pesan terakhirnya Musa ini. Jadi semua diulang, kisah yang lalu diulang, dan Israel diperingatkan supaya taat kalau mau hidup sukses, hidup makmur di tanah perjanjian. Tapi kalau tidak, Tuhan akan marah. Nah, kata-kata Yosua kira-kira, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan Taurat. Ya, harus dikuatkan. Harus taat melakukan Taurat. Jangan sampai, sebentar Bapak Ibu, ini kenapa begini? Nah, ini dia.
Oke. Nah, diperingatkan bangsa Israel jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal. Jadi, Bapak Ibu perhatikan nih. Yang dimaksud bangsa Kanaan harus dimusnahkan itu adalah bahasa hiperbola. Sebagian besar memang harus dimusnahkan, tapi tetap ada yang dibiarkan hidup. Ya. Nah, jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal, sehingga kamu nanti terpengaruh. Jangan kamu kawini dia, nanti kamu terpengaruh. Nanti kamu beribadah dan menyembah Allah mereka. Nah, ini peringatan loh. Ya. Bangsa itu menjawab, jauhlah kiranya kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Yosua 24 ayat 16, ayat 21, ayat 24. Bangsa Israel nggak mungkin kita meninggalkan Tuhan, begitu kata mereka. Apakah benar demikian? Kita lanjutkan dulu. Lalu matilah Yosua di usia 110 tahun. Dikuburkan di Timnat Serah di pegunungan Efraim. Lalu orang Israel beribadah kepada Tuhan selama Yosua, para tua-tua, dan orang-orang mengenal perbuatan Tuhan bagi orang Israel hidup. Orang Israel semua beribadah kepada Tuhan. Ya. Mereka benar-benar taat kali ini. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang umat Israel lakukan ketika semuanya itu mati? Nah, ini dia. Ya. Dan semua orang Israel taat melakukan Taurat. Sampai apa? Sampai Yosua dan para tua-tua serta semua orang yang mengenal perbuatan Tuhan lalu mati. Sampai semua orang yang tahu cerita itu mati. Sehingga generasi Israel yang ada adalah generasi yang baru lagi, yang tidak mengalami putusnya sungai Yordan, yang tidak mengalami dan melihat langsung tembok Yeriko runtuh, yang tidak mengalami bagaimana berperang mengalahkan 31 negeri itu. Nah, generasi yang baru inilah yang mengecewakan lagi, saudara. Ya, generasi yang baru. Nanti kita akan membahasnya di kitab Hakim-Hakim. Generasi yang baru yang tidak mengerti apa-apa ini, meskipun sudah diperingatkan untuk memelihara Taurat dan melakukannya, rupanya mereka benar-benar terpengaruh seperti yang Yosua sampaikan, yang Tuhan sampaikan melalui perantaran Yosua dan Musa dulu. Jangan kamu bergaul, jangan kamu kawini dia, nanti kamu beribadah kepada Allah mereka. Begitu ya. Tapi itu adalah bagiannya kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini parah, saudara. Bangsa Israel benar-benar parah, ya. Oke. Ya. Jadi pertemuan kita Rabu depan, seri kitab Hakim-Hakim sesi pertama itu saya beri judul Generasi Israel Kanaan. Yaitu Israel yang ada di Kanaan, bukan yang keluar dari Mesir, bukan generasi yang kedua juga. Kalau generasi yang kedua sudah mati juga semuanya. Bahkan Yosua juga sudah mati. Meskipun masih ada yang lain, sisa-sisa sedikit. Tapi pada umumnya mereka, nanti kita akan lihat, generasi Israel Kanaan. Generasi Israel yang di Kanaan. Ya. Oke, kita stop sharing dulu. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan atau ambil hikmatnya dari kitab Yosua ini? Yang pertama,
Kalau manusia tidak mengalami, seringkali anggap enteng. Yosua generasi berikutnya ini terbukti nanti di kitab Hakim-Hakim. Sudah diperingatkan tapi nggak mengalami. Tetap saja mereka berbuat sesuka hati mereka. Kitab Yosua mengajarkan kepada kita bahwa biarpun orang kafir, tapi kalau ia menyerah kepada Tuhan, ia selamat. Biarpun umat pilihan, umat yang dipilih oleh Tuhan, tapi kalau tidak taat, tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka pun binasa. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adil. Tuhan tidak menentukan secara sepihak bahwa bangsa kafir ini harus binasa. Umat pilihanku semuanya otomatis selamat. Ternyata tidak. Semua tergantung masing-masing individu. Contohnya Rahab. Malah membela pihak Tuhan. Maka ia selamat. Contohnya lagi Gibeon sebagai bangsa. Selamat juga dia. Ya. Ketika Gibeon diserang oleh 5 raja sebangsanya, Gibeon minta tolong ke Yosua. Yosua pun mengirim bantuan dan mengalahkan semua raja tadi, raja Kanaan, 5 raja Kanaan. Ya. Jadi ini sangat penting. Karena zaman dulu orang di luar Israel disebut goyim atau kafir, Gentile. Tetapi itu tidak masalah sebenarnya. Lebih baik Gentile, kafir, tapi bertobat, dibanding umat pilihan, tapi malah berkelakuan seperti orang kafir. Terbalik ya. Nah, hati-hati saudara, ketika generasi berganti, cerita bisa berubah sama sekali. Saudara sekarang yang takut akan Tuhan, yang mencari kebenaran, yang rajin Alkitab begini, belajar begini, yang mau berubah, berusaha hidup kudus, hati-hati. Anak cucu saudara bisa saja tiba-tiba nggak seperti saudara, nggak seperti bapak ibu. Itu sebabnya kita harus mendidik anak kita sejak kecil. Kalaupun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak. Sudah besar pak, nggak apa-apa, bertobat lagi, gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau dari kecil. Nah, ini satu pelajaran supaya kalau kita mau cari Tuhan, jangan keturunan kita tidak. Generasi berikutnya malah tidak takut Tuhan. Ini kita sudah melihat anak hamba Tuhan malah nggak benar. Ada banyak anak orang yang tidak mencari Tuhan, tidak takut Tuhan, orang berdosa, malah anaknya jadi benar akhirnya karena bertobat. Jadi nggak ada ketentuan seperti penentuan Tuhan, seperti takdir atau predestinasi, itu nggak ada. Semua karena kita meresponi anugerah Tuhan. Semua tergantung kita, apakah kita mau mencari Tuhan atau tidak. Anak kita tidak akan otomatis mewarisi keinginan kita untuk mencari Tuhan. Anak kita harus dididik, harus diajari firman kebenaran, supaya mereka pun tahu sejarah masa lalu dan menghayatinya. Jadi itu sebabnya orang tua harus bertobat lebih dahulu, karena anak akan melihat orang tuanya. Itu sebabnya orang tua harus mendidik anaknya berulang-ulang. Di kitab Ulangan kita sudah bahas ya. Didiklah anakmu, ya, ajarkanlah itu ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau bepergian. Ajari anakmu supaya ingat. Kalau hari ini konteksnya adalah ajari anakmu supaya dia selalu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus, punya Bapa di surga, dan Roh Kudus menemani kita kemanapun kita pergi. Makanya kita harus hidup tidak bersalah dalam hal apapun, hidup suci. Nah, mestinya begitu. Ya, jadi jangan cuma kita sendiri yang selamat. Saudara-saudara kita bagaimana? Orang tua kita bagaimana? Anak-anak kita bagaimana nanti?
Kita harus jadi berkat, ya, semaksimal mungkin. Itulah yang minimal bisa kita ambil dari hikmatnya dari kitab Yosua. Mungkin di antara Bapak Ibu atau Saudara ada yang bertanya, itu kok terjadi genosida ya Pak? Pemusnahan suatu etnik Kanaan ya? Tidak juga, Saudara. Kalau mereka bertobat pasti tidak. Masalahnya mereka tidak bertobat. Lagi pula, itu kedaulatan Tuhan. Kalau genosida tidak boleh karena ide manusia, itu kedaulatan Tuhan. Bahkan ada yang lebih parah. Dahulu di zamannya Nuh, seluruh bumi dimusnahkan oleh Tuhan. Seluruh bumi dimulai oleh 8 orang lagi. Nuh dan istrinya, anaknya 3, menantunya 3, jadi total 8, Saudara. Ya, jangan pernah kita tidak setuju atau mengkritik Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kedaulatan dan Dia adil, tidak mungkin tidak adil. Amin ya semua ya. Apalagi ya. Jadi Yosua mati, tapi sebelum itu Yosua berpesan kepada semua umat Israel. Ingat ya, kamu harus melakukan Taurat, taat, takut akan Tuhan. Jangan pernah terpengaruh oleh orang Kanaan. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyakiti hati Tuhan. Ya. Jika engkau benar-benar taat melakukan Taurat, kamu akan diberkati. Tapi sebaliknya kalau kamu tidak taat, murka Allah akan tercurah. Itu adalah penutup kitab Yosua. Sehingga nanti kita siap untuk melanjutkan ke kitab Hakim-Hakim. Kisah ini akan berlanjut terus. Pastikan kita semua mengikuti sesi-sesi berikutnya juga. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru join dengan online Bible Study ini, silakan mengulang juga dari awal sambil mengikuti yang sedang kita bahas. Ya. Demikian kebenaran malam ini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Ya. Baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand dan membuka video. Bagi penanya pertama, Ibu Yohana, silakan Bu. Shalom, Pastor. Shalom. Kalau Pastor itu kok pembagian daerahnya itu nggak sama ya, Pastor? Ada yang dapat luas sekali, terus ada yang dapat kecil sekali. Betul. Makasih, Pastor. Betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita baca detailnya ya, Bu, itu ada perintah bahwa kamu harus bagi sesuai dengan besarnya suku. Ukuran suku itu. Kalau sukunya besar harus dapatnya lebih luas. Jadi itu proporsional, Bu. Selain dibuang undi, dibagi secara proporsional. Gitu, Bu. Ya. Jadi suku yang besar mendapatkan area yang lebih luas. Suku yang kecil mendapatkan area yang lebih kecil gitu. Makasih, Pastor. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Payaman Sinambela, silakan Pak. Silakan Pak Payaman. Di unmute dulu Pak. Sudah saya. Oh, sudah. Oke, baik. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Mengenai Kaleb. Ya. Kaleb ini kan termasuk bersama-sama dengan Yosua. Ya. Mata-mata yang berani, sukses. Ya. Dan perang. Nah, kemudian kita jarang mendengar mengenai histori ataupun sedikit peran serta yang signifikan dalam memasuki Israel ini. Artinya hanya Yosua yang kita anggap. Artinya itu udah nyata-nyata lah. Dan memang yang dituntut oleh Musa. Cuma Kaleb ini artinya bagaimana ceritanya seperti tidak banyak diuraikan, Pak. Oh, kira-kira kenapa Pak kira-kira Pak ya? Ya. Jadi kenapanya kita tidak mendapatkan catatan yang detail di Alkitab, tetapi
Kaleb disebut juga Pak, ia menaklukkan orang-orang enak. Orang-orang enak itu adalah orang-orang yang badannya besar Pak. Oh. Seperti Goliat. Jadi besar, itu yang mengalahkan Kaleb Pak. Jadi Kaleb hebat juga ini, Kaleb ini. Cuma memang tidak dijadikan pemimpin seperti sekaliber Yosua, memang begitu. Tapi itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi Kaleb tidak pernah bersungut-sungut atau apa, tidak pernah Pak. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Itu di kitab Bilangan dicatat. Kemudian di kitab Yosua memberkati Kaleb. Nah, diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kaleb diberi Hebron Pak. Kemudian juga diberikan di tengah-tengah Bani Yehuda dan seterusnya. Di Yosua 15 ayat 14 di situ disebut, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Itu orang yang besar-besar tuh Pak. Jadi Kaleb itu hebat juga sebenarnya. Ya. Itu Pak, Kaleb. Jadi memang tidak dibahas terlalu banyak di kitab Yosua. Di kitab Hakim-Hakim nanti Kaleb juga dikisahkan diberi Hebron juga sih. Begitu Pak. Ya, makasih Pak. Jadi sebenarnya ada juga sebetulnya kontribusinya yang ada, sangat signifikan juga. Juga bagian kepada dia Pak ya. Betul. Kadang-kadang kita begini. Kadang-kadang kita memikirkan bahwa yang besar itu pemimpinnya saja gitu. Enggak juga. Karena tentara-tentaranya ini hebat-hebat juga Pak. Kan yang maju tentaranya bukan Yosua semuanya. Jadi sebenarnya hebat gitu. Cuma yang menikmati namanya Yosua. Tapi itu nggak masalah karena Tuhan yang maunya begitu. Ya. Ya. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Kalau kita lihat bangsa Israel sekarang ini yang sudah pulang dari diaspora, yang mendeklarasikan kemerdekaan 1947 ya. Hingga saat ini, bagaimana kira-kira kalau dilihat dari aspek ketaatan kepada hukum Taurat dengan generasi yang ditinggalkan oleh Joshua? Karena setelah Joshua meninggalkan Kaleb, tinggal udah generasi perjanjian lah yang ada di sana, dibandingkan dengan bangsa Israel yang dulunya diaspora, yang setelah merdeka sampai sekarang ini ya. Dari aspek ketaatan hukum Taurat mereka, apakah tetap keras kepala, tegar tengkuk, atau ada suatu perubahan karakter yang memang yang dulu dengan sekarang? Makasih Pak. Baik, jadi saya percaya mereka juga belajar dari masa lalu, karena setiap orang Israel pasti belajar Taurat, tahu sejarahnya begitu, tegar tengkuknya dan sebagainya itu. Tetapi ternyata mereka tetap ada bandelnya juga Pak. Buktinya menolak Mesias, menolak Tuhan Yesus. Ya, dan itu lebih parah dari yang dulu. Jadi Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya, menolaknya, bahkan membunuhnya. Tercatat di Perjanjian Baru. Bangsa Israel yang sekarang menolak kitab Perjanjian Baru Pak, sebagian besar. Jadi mereka hidup di Perjanjian Lama saja, Taurat, begitu. Nah, bangsa Israel yang sekarang itu beragam Pak, tidak semuanya religius. Ada yang sekuler, ada yang religius. Jadi nggak semuanya religius. Ada yang sekuler juga Pak. Sebagian kecil ada yang mulai percaya bahwa Yesus Mesias, yang dinamakan aliran Mesianik ya, kalau nggak salah. Dan meskipun mereka nggak mau disebut Kristen, tapi mereka sebenarnya pengikut Kristus. Tapi itu mungkin persentasenya masih kecil kali. Begitu Pak Yaman. Ya, makasih Pak. Shalom. Oke, shalom. Ya, baik, selanjutnya Bapak Rifai. Silakan Pak.
Pak Rifai. Wah, baru pertama ya. Oh iya, halo Pak. Iya, ini Ya. saya pertama kali datang di sini setelah saya semingguan ini liatin di YouTube ya. Saya dalam semingguan ini 30 series ya saya tonton dari kejadian. Jadi Sehari jadi berapa sesi itu? wah sehari bisa 5, bisa 6. Waduh. Tapi dicepetin. Jadi Ya, nontonnya Oke. cepet. Ya, terus. Ya, thank you banget. Saya ada ada pemahaman baru ya Pak Wigno ya. Jadi terima kasih banget untuk karyanya ya. Udah 2 tahun ini ya ternyata ya. Saya baru tahu baru seminggu 2 minggu ini ya. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang menggelitik saya sih. Memang nggak berhubungan dengan Yosua ini. Jadi Pak Wigno ini dalam pembahasan ini sering sekali menekankan tentang kita punya pilihan bebas ya. Kehendak bebas, kita punya pilihan. Dan saya percaya itu sih, memang dalam manusia ini memiliki kehendak bebas. Cuma saya dulu pernah ada satu pengalaman, saya itu merasa tertekan dengan kehendak bebas ini. Artinya kita kayak diberi aturan yang sangat ketat sama Tuhan gitu ya. Harus hidup suci, begitu ketatnya, begini dosa, begitu salah, begitu ini. Jadi saya dulu sempat depresi juga waktu anak pertama saya lahir. Jadi saya kayak menambah satu orang lagi yang hidupnya susah di dunia ini. Karena akan diberikan beban begitu berat. Kalau kamu salah sedikit, kamu masuk neraka atau alam baka itu ya, alam maut itu. Terus salah sedikit begini. Jadi aturannya begitu ketat, tidak ada kasih di sana. Jadi kita digambarkan oleh Tuhan yang kejam gitu ya. Memang Pak Wigno, saya setuju dengan pilihan bebas manusia ya. Tapi ini satu pertanyaan yang menggelitik saya Pak. Boleh mohon kasih pandangannya ya, mohon maaf ya. Boleh, silakan. Jadi saya berpikir gini, manusia ini nggak sepenuhnya bebas juga, nggak sepenuhnya bebas memilih juga. Kenapa? Karena pertama kali, apakah dia memilih untuk dilahirkan? Nah, itu juga dia tidak memilih untuk dilahirkan. Dan memilih untuk diberikan aturan-aturan yang boleh dibilang kalau aturan perjanjian lama begitu ketatnya, gitu Pak. Jadi, itu pertanyaan saya yang mendasar. Mungkin Pak Wigno bisa kasih saya pencerahan. Karena dia awal untuk dilahirkan kan, tahu saya dikasih beban aturan sedemikian gitu. Mengerti. Kira-kira boleh minta bantuannya Pak Wigno. Oke, ini pertanyaan ini luar biasa ini. Oke, yang pertama begini, kita tidak minta dilahirkan, ya, tetapi kita dilahirkan. Dilahirkan itu bukan suatu kecelakaan loh. Dilahirkan itu suatu anugerah. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi rohnya tadi tidak tepat, spiritnya. Bukan salah dikit masuk neraka, salah dikit masuk neraka. Enggak begitu. Hukumnya adalah hukum kasih. Bahkan Alkitab berkata Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya. Tapi memang manusia tidak dijadikan robot biologis yang dikontrol oleh Tuhan, remote control, harus ke sini harus ke situ. Enggak, terserah. Tapi manusia punya kehendak bebas. Maksudnya apa? Kehendak bebas itu bukan begini. Aku mau terbang jadi Superman. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu bukan pilihan. Tapi kita bisa memilih. Contoh. Kita bisa memilih malam ini. Mau nonton atau ikut online Bible study ini. Kan bisa pilih. Jadi manusia bisa memilih terhadap pilihan-pilihan yang tersedia. Itu maksudnya kehendak bebas. Bukannya milih yang nggak ada pilihan. Saya mau terbang, nggak bisa. Pilihannya adalah kamu mau taat sama Tuhan atau tidak. Mau rajin atau tidak. Mau berubah atau tidak. Nah, jadi kalau kita diberi anak, keturunan, itu pun berkat. Bukan melahirkan dia akan susah, bukan. Nah, ini masalahnya begini. Kalau kita sudah punya kedewasaan, maka kita akan memandang hidup ini dengan rasa syukur. Apapun keadaan kita, syukur. Kita bersyukur saja. Sebab hidup ini nilainya tak terhingga. Gak bisa dibeli dengan uang. Apalagi Tuhan menginginkan kita tidak binasa. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan takut sama setan, apapun jangan takut. Roh Allah tinggal bersama kita. Yang penting kita mau belajar, melakukannya. Jangan merasa terkungkung. Justru ini senang melakukannya. Salah, ya udah minta ampun lagi. Asal jangan salah sengaja. Kalau sengaja itu ya bagaimana ya? Kan manusia itu diajari punya akal budi. Aku nggak mau menyakiti orang. Kan itu normal. Bukan aku senang kalau menyakiti orang. Nah itu nggak normal tuh.
gitu. Nah, mungkin jawaban saya belum lengkap ya. Coba apa lagi yang masih perlu ini, Pak Rifai? Ya, saya lagi pikir memang kalau ukurannya seperti itu, ya sebenarnya pada dasarnya manusia kan baik ya, seharusnya ya. Jadi yang benar-benar jahat seperti itu harusnya minoritas lah ya, kecuali memang hati nurani dia memang udah betul-betul mati gitu ya. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, apa ya salah sedikit lah, terus kadang bebal gitu ya. Mungkin saya belakangan ini memang berpikir ya memang kita harus fokusnya ke kasih Tuhannya ini gitu, bahwa kita hidup ini Tuhan kasih, benar-benar kita bisa menikmati hidup ini, sedangkan aturan itu memang dibentuk untuk menjaga kita supaya tetap bisa menikmati kasih tersebut gitu. Ya, jadi maksud Tuhan itu justru bukan untuk Tuhan, supaya kita selamat. Kamu nggak boleh begini, hawa nafsumu itu, kedaginganmu itu harus dimatikan. Supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi seperti orang dunia ini, supaya menjadi anak Allah yang benar gitu loh. Kalau orang kedagingan, nanti efeknya, kita nggak usah bicara surga dulu, efeknya apa kalau kedagingan? Nanti rumah tangga hancur, dan sebagainya, dan sebagainya. Kan itu Tuhan tidak menginginkan seperti itu gitu. Nah, soal tuntutan, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Makanya kita tidak perlu khawatir, kita tidak dituntut untuk melakukan hal yang jauh di luar kemampuan kita. Kita harus memilih sesuai yang pilihan tersedia. Aku mau belajar nih, oh bisa dong kalau belajar, masa nggak bisa? Gitu. Tapi kalau orang nggak mau belajar, aku nggak mau belajar, itu mengungkungku itu, ya berarti dia memang tidak mau berubah. Kalau orang tidak mau berubah dan tidak mau belajar, tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, betul nggak? Dan nggak mau, bagaimana? Nah, kalau masih mau, ayo kita belajar. Gitu. Begitu Pak Rifai. Justru hidup ini anugerah kalau ada pilihan. Coba kalau nggak ada pilihan, nggak punya kehendak bebas, di remote control dari surga. Hari ini kamu makan gado-gado, besok kamu makan ini. Waduh, itu bukan hidup, itu robot namanya. Justru hidup kita ini menarik karena banyak pilihan. Ya gitu. Ya. Oke, gimana? Oke. Ya. Cukup ya. Ya, sementara cukup deh, Sementara Pak. ya. Terima kasih. Kati, berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Rudi, silakan Pak. Malam Pak Wigno. Malam Pak. Pak, saya mau tanya kembali ke masalah Yosua, Pak. Ya. Kalau saya melihat kehidupan Yosua itu sangat saleh, dekat sama Tuhan, dan pesan-pesan sampai saat terakhir pun agar bangsa Israel itu taat. Benar. Pertanyaan saya, Pak, kenapa sampai Yosua mati itu masih ada sisa-sisa orang Kanaan yang tidak dibasmi, sedangkan Tuhan menghendaki orang Kanaan itu dihabisin gitu loh, Pak? Ya. Itu pertanyaan saya. Makasih, Pak. Ya. Ini adalah bentuk, ada dua kemungkinannya Pak. Satu adalah bentuk ketidaktaatan, bukan Yosua, tentara-tentaranya Pak, suku-suku masing-masing. Atau Alkitab itu memakai bahasa hiperbola memang. Musnahkan, jangan ada satu orang pun yang hidup. Enggak juga, ternyata masih dibiarkan hidup, banyak juga gitu. Jadi kemungkinannya dua itu. Satu, memang mereka mungkin kasihan, mungkin apa, kita tidak tahu ya. Yang kedua itu bahasa hiperbola yang untuk memusnahkan itu. Seringkali di Alkitab itu pakai bahasa hiperbola Pak. Gitu. Ya. Makasih Pak. Ya, Oke. selamat malam Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Ibu Herti, silakan Bu. Bu Herti, silakan. Malam Bapak. Malam. Ya Pak, pada masa kepemimpinan Musa, Musa mempersiapkan Joshua sebagai penggantinya untuk mengganti dia memimpin. Tetapi kita tidak melihat Joshua mempersiapkan salah satu dari bangsa Israel untuk menggantikannya. Mengapa ya Pak?
apakah timbul pertanyaan, apakah seorang pemimpin itu dia dipilih langsung, apakah seorang pemimpin itu harus dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Terima kasih. Oke, baik. Di Alkitab memang setelah Yosua tidak dipilih penggantinya siapa, tetapi nanti di kitab Hakim-Hakim kita akan tahu Tuhan memilih individu-individu untuk menjadi hakim. Hakim di situ bukan hakim dalam rangka pengadilan seperti zaman sekarang, bukan. Hakim itu adalah istilah untuk pemimpin zaman itu. Tapi bukan pemimpin seluruh bangsa, beberapa suku ada kepalanya. Beberapa suku ada kepalanya. Nah, modelnya seperti itu hakim-hakim. Ya, sebelum nanti Israel memasuki zaman monarki, yaitu kerajaan. Jadi memang kejadiannya seperti itu. Tapi nanti ada pilihan hakim-hakim. Gitu. Istilahnya aja beda. Gitu. Begitu, Bu. Jadi seorang pemimpin kalau zaman sekarang itu yang baik adalah yang mempersiapkan penggantinya. Contohnya, Tuhan Yesus mempersiapkan penggantinya 12 murid. 12 murid yang satu gagal diganti satu lagi, dari 12 nyebar lagi ke banyak, dan seterusnya. Makanya perintah Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dalam rangka itu, nggak boleh ajarannya putus, atau kepemimpinan itu putus sampai di situ. Harus selamanya turun-temurun. Gitu. Memang yang baik harus mencari penggantinya, jangan yang dipimpinnya ditinggal mati begitu saja. Waduh, itu tidak bertanggung jawab namanya. Nah, dalam kasus ini, meskipun tidak dicari penggantinya, tapi nanti kita mengerti di kitab Hakim-Hakim bahwa Tuhan sudah menunjuk juga siapa nanti perang. Yehuda menunjuk Simeon bersama-sama gitu, dan seterusnya. Gitu, Bu. Iya, baik, terima kasih Pak. Maaf, Oke. saya masih bertanya satu lagi. Ya. Keluar sedikit dari kitab Yosua, tapi kita masih berkaitan dengan Paskah atau kebangkitan Yesus menuju kepada kenaikan Tuhan Yesus. Ada satu yang menganjal di pikiran saya, bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ketika Maria Magdalena mendapati Tuhan Yesus, dia mau menjamah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa jangan jamah aku dulu, jangan sentuh aku dulu karena aku belum pergi kepada Bapakku. Nah, dalam pengertian kami sebagai orang awam, bahwa Tuhan Yesus pergi ke Bapa kembali lagi, itu kenaikan Tuhan ke sorga dulu. Dia pergi ketemu dengan Bapa Tuhan Allah di sorga. Tetapi kenapa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengizinkan Thomas untuk menyentuhnya, Bapak? Ya, mungkin Baik. begitu pertanyaan saya. Ini ada hubungan dengan praktek Ibrani di Perjanjian Lama. Seorang imam itu ada hubungan begitu. Cuma ini di luar topik hari ini ya. Nanti suatu hari kan kita akan sampai tuh di kisahnya Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas apa hubungannya yang tidak boleh disentuh itu. Itu ada kisahnya itu, Bu. Jadi kalau kita mengerti Perjanjian Lama, kita tahu cerita itu gitu. Makanya Perjanjian Lama itu sangat penting. Supaya kita tahu latar belakangnya. Salah satunya lagi begini, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Loh, kan orang nggak ngerti, Bu, ini apa sih orang mati, mana bisa menguburkan orang mati. Nah, kalau kita mengerti Perjanjian Lama, nanti kita akan tahu jawabannya. Tapi itu akan kita bahas pada waktu kita menelusuri itu Injil, nanti luar biasa itu, Bu, kita masuk ke sana. Kita sedang meletakkan dasar-dasar Perjanjian Lama, supaya nanti kita waktu masuk ke sana tuntas semuanya. Begitu. Sabar dulu ya, Bu. Iya, terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya Ibu Meme, silakan, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Pak, ini udah 2 kali pertemuan enggak ini ya, Pak ya. Saya konten. Ya. Maaf ya, Pak, ada halangan. Sebab yang hari last week ya, minggu lalu saya jumpa dengan Pastor Gita. Mereka datang ke Pinang untuk pick up. Jadi, ya. sama istri beliau sekali. Jadi saya tak ikut dengan ini channel Bapak. Sorry ya, Pak.
Ya. Ya. Hari ini juga saya juga terlambat mengikuti semua kisah daripada Joshua. Tapi yang intinya saya ini Pak, makanya kenapa sih Pak tidak semua suku Kanaan itu dihalau? Sementara kan bangsa atau suku Kanaan ini juga kan menyembah patung-patung berhala. Sementara Allah itu kan mau itu bangsa yang kudus, nggak menyembah Betul. yang berhala. Kenapa Pak nggak dihalau semua gitu ya? Kok nggak bangsa Israel aja yang ini? Oke. Ya, ini Pak, ini sebenarnya sudah saya jawab tadi, Bu. Oh, iya, Pak. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama mungkin ketidaktaatan yang di lapangan sedang menghadapi, tapi mereka kasihan atau apa, pokoknya tidak taat. Atau yang kedua memang Alkitab pakai bahasa hiperbola namanya. Hiperbola itu tumpas semuanya, padahal nggak harus semua juga gitu. Nah, jadi kemungkinannya dua itu. Tapi Alkitab mencatat memang tidak semua dihalau. Kalau itu ya. Sebabnya tidak ditulis, tapi kita bisa menganalisa kemungkinannya dua itu. Begitu Bu Meme. Oke. Jadi apa kaitannya dengan ini loh Pak? Maksud saya ini dari perjanjian lama kan. Lalu orang Israel beribadah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Oh ini Pak. Jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal sehingga beribadah dan menyembah Allah mereka. Ya. Apa kaitannya dengan sekarang Bapak? Maksud saya kan baik. Itu kaitannya dengan waktu itu. Kan bangsa Israel lagi mau masuk ke Kanaan. Jangan kamu bergaul dengan dia, jangan kamu kawini wanitanya dan seterusnya. Nanti kamu menyembah dewa mereka juga, nanti kamu ikut. Nah, nanti di kitab Hakim-Hakim kita akan lihat itu terjadi rupanya. Jadi kalau sekarang gimana Pak? Kita nggak bisa bergaul dengan kalau sekarang ini jelas. Jangan kamu menyembah Allah yang lain, itu aja intinya. Intinya cuma itu. Jangan kamu menyembah yang lain. Ini tema besar ini diulang-ulang terus loh. Jangan kamu menyembah Allah lain. Itu intinya. Tapi kalau kita bergaul boleh lah ya Pak ya? Bergaul dalam arti bergaul biasa. Ini yang dimaksud bergaul ini sampai mengawini wanita-wanita Kanaan. Gitu loh. Itu maksudnya bergaul di situ, maksudnya itu sampai mengawini. Nanti kamu terpengaruh gitu. Tapi kalau cuma bergaul ya nggak masalah dong. Kita bergaul di masyarakat kan harus tetap bergaul. Yang tidak boleh adalah bergaul tuh begini, mengikut mereka malah. Oke. Jadi kalau kita bergaul terus kita menikahi, tapi dia ikut kita gimana ya Pak ya? Ya itu nggak apa-apa dong, kan malah selamat mereka. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu dia mau ikut apa enggak. Iya kan? Kan kalau pacaran janjinya iya. Begitu sudah selesai pacaran, enggak jawabannya. Kamu yang ikut aku. Sudah berbalik. Iya. Itu sudah banyak praktek seperti itu. Iya Pak ya. Ini terjadi juga dalam kehidupan saya Pak. Yang suami ini kan dia background orang agama lain, terus dia tapi puji Tuhan lah dia ikut juga sama saya. Bukan kalau saya dia ikut dia. Ya berarti ibu jadi berkat di dalam rumah tangga kan gitu. Iya Pak, ini sangat luar biasa. Jelas ya Pak ya. Terima kasih Pak Itno ya. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Ya. Selanjutnya Bapak Yuryanto. Silakan Pak. Selamat malam Pak Itno. Selamat malam. Oke Pak, saya mau bertanya Pak. Kan tadi kata Bapak keselamatan itu adalah sebuah pilihan, contohnya seperti orang Gideon ya Pak ya. Ya. Jadi tapi kan Pak di Perjanjian Baru ada ayat yang berkata di Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia
yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi pertanyaan saya, Pak, berarti ada juga ya, Pak, orang-orang yang ditentukan untuk binasa gitu, Pak? Tidak ada. Tidak ada orang yang ditentukan binasa. Semua orang diberi kesempatan, karena Tuhan itu hakim yang adil. Kalau orang bertobat, pasti diampuni. Nggak ada yang ditentukan binasa. Makanya kalau baca Alkitab, jangan satu ayat. Kalau baca Alkitab itu harus lengkap, baru ambil kesimpulan. Karena kalau cuma satu ayat, bisa salah mengerti. Contohnya tadi Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 12, Pak. 17 ayat 12 ya. Jangan cuma ayat 12. Harus satu perikop. Ya. Iya, Pak. Nah, ini dia. Ini contohnya ayat 17-nya contohnya. Itu kan masih satu rangkaian pengertian tuh. Ayat 17 misalnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Gimana cara menguduskan dengan firman? Manusianya harus belajar. Mengapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kan begitu kan? Jadi seluruh ayat di Alkitab itu harus diolah, bukan satu ayat. Kalau satu ayat nanti bisa aneh-aneh, kayak tadi itu. Lagi pula perlu dipertimbangkan kalimat-kalimat ini kalimat puitis. Nah, harus menangkap konteks utamanya. Jadi ini ayat 18-nya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, diutus. Kita diutus, mau nggak? Kan terserah kita lagi. Nah, jadi kalau bacanya lengkap itu nanti kita akan tahu. Begitu. Ya. Tapi Pak, intinya tidak ada yang ditentukan untuk binasa. Nggak ada. Kecuali orang itu menolak Tuhan. Kecuali orang itu sengaja berbuat dosa. Kecuali dia jahat sama sesama. Kecuali dia tidak mau berubah. Intinya adalah pilihan manusianya. Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Apa artinya? Kalau kamu tidak sadar dan bertobat, dosamu tidak dihapuskan. Meskipun kamu Kristen, meskipun Yesus mati di kayu salib. Kan artinya gitu? Iya, Pak. Nah, ya itu. Begitu ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Berikutnya. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Joko Siswanto, silakan Pak. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Saya mau ini Pak, mau nanya atau mau konfirmasi. Ya. Dalam kehidupan kita setiap hari itu dibenturkan dua pilihan Pak. Artinya ada seperti Ulangan 28 ada berkat dan kutuk. Ya. Juga Galatia 6 ayat 7 jangan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Hukum yang mengikat kita dibenturkan itu hukum tuai tabur, Pak. Ya. Konsekuensi itu akan kita alami, akan kita gitu loh. Kayak apa yang kita tuai. Ya. Nah, efek-efek atau akibat itu akan terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Ya, pasti. Ada juga kayak Ayub ya, hidup kudus, menjauhi kejahatan, itu bisa terjadi efek yang jelek ke dianya gitu loh, Pak. Ya. Apakah ini selalu ada gitu? Lalu ada dua, surga neraka, hidup mati, terus kutuk. Itu juga jelas kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, mendengarkan itu kan ada yang mendengarkan cuek, ada yang mendengarkan serius, ada yang mendengarkan dengan fokus, gitu Pak ya. Ya. Kita nggak mendengarkan, kita mengabaikan, itu kutuk yang kita dapat. Tapi ada hal kita alami, kita sudah berjaga-jaga, kita udah kayak Ayub lah katakan, itu bisa menimpa kita gitu, atau bisa menghampiri kita. Itu gimana Pak? Oke, mengerti pertanyaannya. Itu sudah pernah saya seminarkan. Judulnya itu Why Bad Things Happen to Good People. Kenapa
hal buruk menimpa orang baik. Saya sudah rajin nih ke gereja, saya sudah belajar, saya sudah tidak berbuat dosa dan sebagainya. Kok malah sakit saya? Nah, gitu. Nah, ini salah satu teologi perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak begitu, Pak. Kita bener pun difitnah sama orang. Nama kita dihancurkan. Memang begitu dunia ini. Tapi ingat kesudahannya. Ketika kita mati, itulah hitung-hitungannya. Kalau orang jahat kok kaya raya ya, korupsi, jahat, makin berkuasa. Ya tunggu saja, nanti ketika mati ditolak Tuhan apa enggak. Jadi hitung-hitungannya adil tidaknya itu sampai kekekalan, Pak. Jangan cuma hari ini kayaknya nggak adil. Nggak masalah. Justru murid-murid Tuhan mati, Pak, dibunuh. Ya kan, nggak masalah, kita harus memandang jauh ke depan. Pemazmur pernah bertanya gitu, Pak, kenapa ya aku sudah berusaha hidup kudus, setiap pagi aku dipukul, disesah, kok dia yang jahat itu korupsi dan seterusnya, kok dia gemuk sehat ya, gitu. Jangan khawatir, tunggu waktunya. Di ujung kehidupan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua hitung-hitungannya jelas, Pak. Jadi kalau hari ini kita kena sakit dan sebagainya, padahal sudah berusaha menjaga, ya sudah, memilih Tuhan, ya sudah Tuhan, kita mati pun ya udah, kalau itu keputusan Tuhan ya nggak apa-apa kita. Tapi jangan kita yang konyol, Pak. Misalnya kebut-kebutan gitu, kecelakaan tadi dipikir takdir, bukan, itu kesalahan kita. Makan sembarangan ya jangan juga kalau itu, ya kan? Kita jaga bagian kita, setelah itu terserah Tuhan lah. Itu intinya itu, Pak. Cuma kalau mau diuraikan panjang, itu khusus tuh judulnya ada. Ya. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berkati. Baik. Selanjutnya Bapak Perjuangan Lubis. Silakan, Pak. Iya, maaf nih, sinyalnya terganggu nih. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Iya. Salam Pak Pendeta. Shalom. Iya, kembali ke pembahasan malam ini kitab Yosua, Pak. Ya. Iya. Kalau tadi kan si Ibu terkait estafet kepimpinan. Kalau saya melihat tadi kan Pak Pendeta menyinggung tadi tentang pendidikan di keluarga. Ya. Ya kan? Nah, kalau saya lihat kan Pak, itu Musa kan pemimpin hebat. Ya. Dilanjutkan Yosua. Ya. Tapi kok tidak ada dari anak-anaknya ya, Pak, yang hebat gitu loh, Pak. Apakah ini Musa sama Yosua tidak berhasil sebagai pemimpin, sebagai imam di tengah-tengah keluarganya, Pak? Ya, seperti itu, Pak. Ya, ini di zaman itu, Pak, pemimpin itu dipilih langsung oleh Tuhan di zaman itu. Jadi bukan dari orang tua ke anak zaman itu. Tapi kalau dari orang tua ke anak itu, tugas orang tua mendidik anaknya. Bukan supaya menggantikan jadi pemimpin, bukan. Jadi zaman itu Tuhan sendiri yang memilih. Itu sebabnya terjadinya seperti itu. Beda nanti di zaman raja-raja ya, Pak? Beda. Kalau raja-raja beda lagi. Itu Israel nanti kan minta raja tuh, Pak. Iya, betul. Kita kasih raja dong seperti bangsa-bangsa lain itu gitu. Salah loh itu Israel. Sebab Tuhan berkata itu mereka menolak aku. Sebab aku rajanya sebenarnya. Mereka minta raja yang lain. Gitu, Pak. Oke lah, Pak. Oke lah. Oke lah. Tapi gini, Pak. Kalau jadi pemimpin, oke, ya Tuhan yang pilih. Tapi kok nggak ada, saya lihat anak-anaknya Musa itu sama Yosua itu yang inilah ya, yang apa? Ada nggak disebut dalam Alkitab itu, Pak, anaknya Yosua itu, Pak? Tidak disebut menjadi pengganti dan sebagainya, enggak sih, Pak? Enggak, maksud saya nggak jadi pemimpin gitu loh, Pak. Entah jadi ini ke Pak, apalah gitu loh. Ya, tidak ya disebut, Pak. Stuck aja nggak disebut, Pak. Ya. Nah, itu sama dengan orang zaman sekarang, Pak. Bapaknya pemimpin hebat, anaknya biasa-biasa saja. Seperti itu maksud saya, Pak. Ya, bisa saja, Pak. Nggak masalah. Ya. Memang manusia begitu. Ya. Tapi kalau terkait karakter nggak masalah ya, Pak?
Oh, kalau trait karakter, saya rasa bapaknya pasti mendidik anaknya, Pak. Iya. Itu tugas. Oke, oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baru kemudian konteks lainnya Pak, kejadian ya Pak. Ya. Iya, ini saya pernah berdiskusi dengan katakanlah inilah Pak, teman lah Pak. Ya. Itu terkait kejadian 2 ayat 19, kan di situ dikatakan bahwa binatang pun dibentuk oleh Tuhan sama seperti manusia, cuman bedanya kan nggak dihembuskan roh, kan itu kan Pak? Ya, betul. Nah, terus dia bertanya sama saya, apakah semua binatang itu dibentuk oleh Tuhan? Katanya, saya jawab iya. Loh, itu seperti kutu, mubazir amat Tuhan bentuk kutu katanya. Gimana Pak itu Pak? Itu orang yang tidak mengerti Pak. Setiap ciptaan itu ada yang namanya siklus rantai makanan. Kenapa tikus diciptakan? Tikus makan, ada yang dimakan sama dia. Itu muter Pak. Kenapa bakteri diciptakan? Harus ada bakteri Pak. Kalau nggak ada bakteri kita mati Pak. Di usus kita itu ada bakteri baik. Kalau nggak ada bakteri baik, nggak ada yang busuk Pak di bumi ini. Sampah semuanya. Jadi manusia suka nggak ngerti bahwa semuanya itu ada fungsinya. Kutu pun ada fungsinya Pak. Jadi semua ada fungsinya. Nyamuk, kenapa sih ciptakan nyamuk jadi gigit-gigit kita sebagai makanannya kodok misalnya, atau cicak? Ada rantai makanan namanya kalau dalam biologi. Wow, keren tuh jawaban Bapak tuh Pak. Iya. Terus kemudian itu saya tambahkan Pak, ya jangankan Tuhan, kan yang memberi nama itu kan saya bilang Adam. Wah, mana lebih repot saya bilang gitu. Betul nggak Pak? Iya. Yang kasih nama kan Adam Pak. Iya betul. Iya. Nah, iya repotan Adam saya bilang gitu. Kalau bagi Tuhan mah gampang saya bilang. Tapi Iya. masih ngotot. Tapi ngotot aja deh Pak. Masa sama virus saja kok sampai ini banget Tuhan itu nggak bentuk virus katanya. Iya. Ya itu kalau firman orang ngototan Tuhan. ya nggak usah debat Pak, percuma juga. Iya. Iya. Kita mau belajar bukan mau debat itu. Baik Pak. Waduh, tapi keren jawaban Bapak ini Pak. Yang terakhir ya Pak. Yang terakhir Pak. Ya. Iya. Nah, kan kalau di firman Tuhan itu kan Pak, bahwa destinasi akhir Tuhan itu adalah langit baru, bumi baru, atau kekekalan ya Pak? Betul. Nah, terus bisa nggak Pak kita tafsir bahwa destinasi iblis atau setan itu atau si ular itu adalah kematian kekal? Boleh nggak gitu Pak kita katakan? Benar. Jadi terakhirnya nanti lautan api Pak. Nah, tapi kan terus ada yang mendebat saya Pak. Iya, tapi apakah si iblis itu pernah berfirman seperti itu katanya? Kalau Tuhan kan jelas berfirman bahwa dia benar-benar bahwa destinasi hari itu adalah kehidupan kekal. Tapi pernah iblis berfirman seperti itu, berkata seperti itu bahwa dia akan menjanjikan kematian kekal katanya. Ya itu tafsir saya bilang gitu. Bukan Pak, itu ada di Alkitab Pak. Ada Pak. Iblis dan semuanya pengikutnya juga akan tertinggal di bumi yang menjadi lautan api. Jadi itu hukuman dari Tuhan sebenarnya, bukan iblis yang berkata. Nah, itu maksudnya dia Pak. Maksudnya dia itu pernahkah iblis mengatakan seperti itu? Kan kalau Tuhan iya katanya. Loh, iblis nggak perlu mengatakan Pak. Iblis mana mau dibakar. Ini hukuman Tuhan. Tuhan yang mengatakannya. Bahwa nanti langit dan bumi akan hancur oleh api. Dan itu iblis dan sebagainya ada di sana. Iya, ya kan saya membandingkannya yang gini Pak, karena Tuhan kan mengatakan bahwa destinasi hari itu adalah kehidupan kekal. Berarti kan saya balik Pak, berarti si iblis itu pun berarti kan kematian kekal. Iya, betul. Karena hukuman dari Tuhan, bukan karena iblis maunya begitu, bukan. Iya, oke Pak. Thank you Pak, Tuhan berkati Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik Pak, ini sudah jam 20.26, mau berapa penanya lagi Pak? 3 lagi deh. 3 lagi, oke. Selanjutnya Ibu Ani, silakan Bu. Cepat saja ya Bu, silakan. Ya, salam Pak. Minta tolong dikoreksi dari rangkuman yang saya tangkap. Dari mulai perjalanan keluar dari Mesir, sampai dengan sebelum seberang ke Yordan, bangsa Israel kan mendapatkan kebaikan Tuhan, mujizat dari Tuhan, mana,
baju sama sepatu yang nggak rusak begitu Betul. ya, yang Betul. kawan tiang putih begitu Betul. ya. Nah itu kan berkaitan sama jasmani. Betul. Ya, kemudian air dari bebatuan begitu ya. Betul. Nah, perjalanan 40 tahun itu apakah hanya 2 kali itu saja bangsa Israel dapat mukjizat air, dan apakah selama 40 itu airnya, maksudnya di mukjizat yang pertama itu mereka membawa banyak air itu selama perjalanan ini atau bagaimana? Itu air maksud saya. Oke, Karena kan baik. dia dapat. Baik. Itu kalau kita perhatikan kan mereka selalu berhenti di oasis, Bu. Oasis itu sumber air. Yang terakhir oasisnya adalah Kades Barnea. Sebelum mereka belok ke Moab lalu naik ke atas itu, selalu menelusuri akhirnya kemah di oasis. Kemahnya itu di sumber air selalu. Itu jawabannya. Jadi setelah dia dari situ untuk perjalanan berikutnya dia membawa persediaan dari sumber mata air itu. Pasti. Dia pasti bawa kantong air, pasti. Nanti berapa lama jauh dia cari air lagi gitu. Karena nggak mungkin bawa sebanyak-banyaknya juga nggak mungkin kan. Jadi waktu mukjizat itu diadakan memang benar-benar nggak ada oasis ya. Betul, itu sudah perjalanan panjang, airnya habis. Mereka marah-marah, gitu ceritanya. Nah setelah masuk ke Kanaan ini sih bangsa Israel dia sebagai pekerja, kan mereka sudah nggak terima lagi mana dan sebagainya. Dia menjalani hidupnya sebagai peternak atau perkebunan, Pak. Dia selama 1 tahun menikmati hasil bumi yang ada di Kanaan. Nah, setelah itu mereka menanam dan beternak. Oh, jadi itu ya. Ya. Satu lagi ya, Pak. Ya. Yosua 8 ayat 32. Dan di sanalah di atas batu-batu itu ditulislah Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya depan orang Israel. Ya. Kemudian yang pasal 4 ayat 34, sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya dan seterusnya. Ya. Yang salinan hukum Musa, hukum Taurat, apakah itu sama? Sama. Hukum Musa itu hukum Taurat, Bu. Sama. Oh, lalu kenapa dibuat kalimatnya berbeda, Pak? Apakah karena ini terjemahan? Enggak. Di Alkitab itu seringkali disebut macam-macam, Bu. Hukum Musa, hukum Taurat, gitu. Jadi seringkali disebut juga kemah pertemuan, kemah kudus. Nanti macam-macam juga sebutan, tapi kita tahu yang dimaksud itu. Gitu. Oh, jadi di sini hukum Musa dan hukum Taurat sama artinya. Sama. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti kalau kita membaca Alkitab juga ada yang namanya Kitab para Nabi. Nah, itu sebutan Perjanjian Lama. Hukum Taurat atau Kitab Musa dan Kitab para Nabi. Nah, itu Perjanjian Lama maksudnya. Jadi kita harus familiar juga, kenal dengan istilah-istilah itu, gitu. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Shalom, Pak. Shalom. Wah, saya barusan dengerin istri saya hari ini ulang tahun dia, Pak. Wah. Dia hari ini dengar dia, Pak. Kita ngomong kita respect, kita naik bener-bener. Pak Wigna ini nggak ada liburnya. Rajin banget. Tema hari Minggu sudah ada. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih, Pak. Maksudnya saya terima kasih bener-bener gitu. Saya sama istri saya, karena kita berdua orang dari sastra ya Pak, belajar dari sastra. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran kayak seperti filosofi, seperti apa gitu, itu maksudnya masuk di dalam diri kita. Iya. Akhirnya orang tuh bertele-tele gitu loh Pak. Nah kita suka sekali orang yang ngomong apa adanya gitu loh. Iya, betul. Wah, luar biasa. Oke. Cuman yang satu yang mau tanyain ya Pak ya. Waktu Yudas mengkhianati Tuhan, ya kan, tapi dia tidak memilih untuk bertobat. Petrus memilih untuk bertobat. Bangsa Israel kalau setelah Yosua mati ini, seandainya Pak, skenario saja, seandainya bangsa Israel memilih untuk terus taat kepada Tuhan, skenario janji keselamatan jiwa manusia yang dikerjakan Tuhan itu nanti seperti apa Pak? Gitu maksud saya. Tetap sama, nanti akan lahir Mesias dari bangsa Israel. Cuma jalannya, liku-likunya beda. Gitu. Apakah tetap akan disalibkan oleh, maksudnya kan Tuhan Yesus ini kan dinubuatkan terus ya Pak, beratus-ratus tahun sebelumnya. Tetap gitu. Akan naik ke salib, tetap akan naik ke salib. Sebab kesesatan pasti ada, kata Tuhan. Nggak mungkin ada semua orang benar, nggak mungkin juga sih.
Ya. Ya. Oke. Omong-omong, ya. istri Pak Kris ulang tahun ya? Iya Pak, hari ini ulang tahun. Tolong sampaikan ya, selamat ulang tahun, happy birthday, Tuhan berkati, sehat terus, semangat belajar, umur panjang. Pak Wigno mungkin perlu tahu ya Pak ya, satu-satunya pendeta yang dia mau dengar cuma Pak Wigno. Waduh, luar biasa. Saya tidak boleh. Satu-satunya. Saya tidak boleh buat salah sama sekali berarti. Sorry ya Pak. Maksud saya dia bener-bener nggak mau Pak dengar yang lain. Saya sendiri heran gitu kayak. Oke, Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga juga. Baik, baik Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai ya. Wah, ini lewat nih jamnya. Kita selesaikan malam ini, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup seturut kehendak Tuhan. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati terus gereja-Mu di tempat ini, channel YouTube ini, juga mulut hamba-Mu dan semua yang mendengarkan dan semua yang mengerti juga. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.